Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Hanina Akmalul Solihah, Handika Ulfiatul, dan Fitri Hidayani akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Pengembangan PAI di Sekolah atau Perguruan Tinggi. Saya akan menjelaskan PAI dalam sorotan. Bangsa Indonesia masih sedang mengalami suasana keprihatinan yang bertubi-tubi. Hasil survei menunjukkan bahwa negeri kita masih bertengger dalam jajaran negara yang paling korup di dunia. KKN melanda di berbagai institusi, disiplin makin dilanggar, semakin meningkatnya tindak kriminal, tindak kekerasan, anarkisme, premanisme, konsumsi minuman keras dan narkoba sudah melanda di kalangan pelajar dan mahasiswa. Walhasil menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memang sedang menghadapi krisis multidimensional. Dari hasil berbagai disiplin dan pendekatan, tampaknya ada kesamaan pandangan bahwa segala macam krisis itu berpangkal dari krisis akhlak dan moral. Krisis ini adalah pembangunan mentalitas manusia yang merupakan produknya. Ironisnya, krisis tersebut menurut sementara pihak katanya disebabkan karena kegagalan pendidikan agama, termasuk di dalamnya pendidikan agama Islam. Timbulnya krisis akhlak atau moral bukan hanya disebabkan karena kegagalan pendidikan agama. Dengan bertolak dari suatu pandangan bahwa kegiatan pendidikan merupakan suatu proses penanaman dan pengembangan seperangkat nilai dan norma yang implisit dalam setiap bidang studi sekaligus gurunya. Maka, tugas pendidikan akhlak yang mulia sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab guru PAI, apalagi iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan persyaratan utama bagi setiap guru atau dosen, yang secara praktis akan berimplikasi pada keharusan setiap guru atau dosen untuk mengimplikasikan nilai-nilai akhlak yang mulia dalam setiap bidang studi yang dipelajari oleh peserta didik. Sekolah atau perguruan tinggi menjadi sorotan tentang rendahnya perilaku peserta didik. Semua itu tidak adil apabila sekolah atau perguruan tinggi dipandang satu-satunya institusi yang banyak diperbincangkan terkait dekandensi moral. Sementara masyarakat dan keluarga seolah-olah terlepas dari tanggung jawab moral pada anak. Kenyataan menunjukkan bahwa tantangan global dalam konteks budaya atau gaya hidup tidak cukup bisa ditanggulangi dengan mata pelajaran PAI yang hanya ada 2 jam pelajaran saja. Tetapi, masalah moral tersebut bisa menjadi tanggung jawab semua pihak, baik itu dalam diri seorang anak, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang berbagai kritik dalam PAI. Selama ini, pelaksanaan pendidikan agama yang berlangsung di sekolah masih mengalami banyak kelemahan. Kelemahan-kelemahan pendidikan agama Islam di sekolah antara lain yang pertama, pendekatan masih cenderung normatif, dalam arti pendidikan agama menyajikan norma-norma yang seringkali tanpa ilustrasi konteks sosial budaya, sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian. Yang kedua, kurikulum pendidikan agama Islam yang dirancang di sekolah sebenarnya lebih menawarkan minimum kompetensi atau minimum informasi, tetapi pihak guru PAI seringkali terpaku padanya, sehingga semangat untuk memperkaya kurikulum dengan pengalaman belajar yang bervariasi kurang tumbuh. Yang ketiga, sebagai dampak yang menyertai situasi tersebut, maka guru PAI kurang berupaya menggali berbagai metode yang mungkin bisa dipakai untuk pendidikan agama, sehingga pelaksanaan pembelajaran cenderung monoton. Yang terakhir, keterbatasan sarana atau prasarana, sehingga pengelolaan cenderung seadanya. Pendidikan agama yang diklaim sebagai aspek yang penting seringkali kurang diberi prioritas dalam urusan fasilitas. Dan selanjutnya adalah paradigma pengembangan PAI di sekolah atau perguruan tinggi umum. Yang pertama adalah paradigma dikotomis. Di dalam paradigma ini, aspek kehidupan dipandang dengan sangat sederhana, dan kata kuncinya adalah dikotomi atau diskrit. Segala sesuatu hanya dilihat dari 2 sisi yang berlawanan, seperti pendidikan keagamaan dan non-keagamaan atau pendidikan agama dan pendidikan umum. Yang kedua, paradigma mekanisme.
Paradigma mekanisme memandang kehidupan terdiri atas berbagai aspek dan pendidikan dipandang sebagai penanaman dan pengembangan seperangkat nilai kehidupan yang masing-masing bergerak dan berjalan menurut fungsinya. Dan yang terakhir adalah paradigma organisme. Paradigma organisme bertolak dari pandangan bahwa aktivitas kependidikan merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang hidup bersama dan bekerja sama secara terpadu menuju tujuan tertentu, yaitu terwujudnya hidup yang religius atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai agama. Model-model evaluasi pembelajaran PAI. Penilaian acuan kelompok, asumsi, mengakui perbedaan individual, normalitas distribusi populasi, isomorfisme. Implikasinya terhadap tujuan pembelajaran. Kemampuan berkembang peserta didik lebih diutamakan daripada penguasaan materi. Proses belajar mengajar, CBSA, mengembangkan kompetensi sehat antar peserta didik. Kriteria, berkembang sesuai dengan kelompoknya. Penilaian acuan patokan, asumsi, beda sebelum dan sesudah belajar. Homogenitas, hasil belajar atau mereduksi keragaman, mempunyai kemampuan sesuai dengan yang dipelajari. Implikasi terhadap tujuan pembelajaran. Kemampuan penguasaan materi dan kemampuan menjalankan tugas tentu terlebih diutamakan. Proses belajar mengajar, belajar tuntas, modulasi, paket belajar, belajar mandiri. Kriteria sesuai dengan tujuan pembelajaran. Penilaian acuan etik, asumsi, manusia asalnya fitrah atau baik. Pendidikan berusaha mengembangkan fitrah atau akulturasi, iman, ilmu, dan amal. Implikasinya terhadap tujuan pembelajaran menjadikan manusia lebih baik, bermoral, beriman, dan bertakwa. Proses belajar mengajar, sistem mengajar berwawasan nilai. Kriteria benar atau baik bersifat mutlak. Penciptaan suasana religius di sekolah atau madrasah perguruan tinggi. Di dalam kurikulum madrasah tahun 1994 menjelaskan bahwa madrasah adalah sekolah yang berciri khas agama Islam. Ciri khas itu diantaranya mata pelajaran keagamaan yang dijabarkan dari PAI dan suasana keagamaannya yang berupa suasana kehidupan madrasah yang agamis atau religius. Adanya sarana ibadah, penggunaan metode pendekatan yang agamis dalam penyajian bahan pelajaran, dan kualifikasi guru yang harus beragama Islam dan berakhlak mulia. Posisi penciptaan suasana religius, urgensi penciptaan suasana religius di sekolah atau perguruan tinggi, operasionalnya di sekolah atau madrasah perguruan tinggi. Sekian presentasi video dari kami. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.